Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak, Kak Ray. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS SBMPTN 2023 ya, khususnya tentang penalaran matematika ya. Ini keputusan yang terbaru ya, baru keluar beberapa hari terakhir gitu. Nah, untuk pembahasan soalnya yuk langsung aja simak penjelasan berikut. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Nah, ini nomor yang pertama ya. Jadi di sini itu kita harus menalar, ini pola ya, ada 3 pola. Kita harus cari nilai X dan Y yang mungkin gitu kan, berturut-turut berapa. Kalau kita perhatikan, yang nilai tengah ini merupakan hasil dari angka-angka yang berada di luar nih. Kita harus cari polanya itu kayak gimana sih, bisa dikali, bisa ditambah, ataupun dibagi, ataupun dikurang ya kan. Nah, cara yang paling mungkin yaitu adalah ini kita tambahkan ke sini ya. Ini kita tambahkan, kemudian kita selisihkan. Ntar dulu, kita cek dulu ya. Ini kita, kita kali ya, ini kita kali. Oh, ini ditambah deh, ini ditambah ya. Yang paling mungkin. Jadi kita harus menalar nih yang paling mungkin menghasilkan nilai yang paling tengah. Ini kita kali, 3 dikali 0 kan 0 ya, sorry. 0 ditambah dengan 3 itu menghasilkan 3. Nah, ini kan mungkin. Tapi kita harus cek juga pola yang lainnya. Ini match gak? Kalau dia nggak match, berarti kita harus cari pola yang lain. Kalau misalkan sudah match, berarti ini sudah kuat. Yuk kita kalikan ke sini. 7 kali 2 14 ditambah dengan 6 menghasilkan 20 ternyata. Nah, ini polanya cocok. Artinya ini adalah 9 dikalikan dengan X ditambah dengan Y harus menghasilkan 27. Gitu kan? Nah, nilai X dan Y yang mungkin berturut-turut yang mana? Itu sudah jelas yang opsi D ya. Coba kita masukin 9 dikali 3 ditambah dengan 0 itu akan menghasilkan 27 gitu ya. So, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Nah, di sini itu ada diagram hasil inhibisi enzim alpha glukosidase pada variasi konsentrasi. Gitu kan. Di sini ada 2 ulangan ya. Ulangan pertama diwarnai dengan biru, kemudian ulangan yang kedua merah, dan yang terakhir rata-rata itu ditandai dengan warna hijau. Jika sumbu X adalah konsentrasi sampel uji untuk inhibisi enzim alpha glukosidase dalam ppm, ini konsentrasi ya. Konsentrasi dalam ppm, oke. Sedangkan sumbu Y menunjukkan persentasenya. Oh, ini persentasenya ya, persentase inhibisinya gitu loh. Sampel terhadap si enzimnya ya. Jadi berapa nih inhibisinya, berapa persen ya? Bisa 10%, 20 sampai dengan 100%. Maka yang mungkin menjadi persentase inhibisi tertinggi pada ulangan kedua. Nah, di sini kita harus melatih daya nalar ya. Inhibisi tertinggi persentasenya pada ulangan kedua. Ulangan kedua ditandai dengan warna merah. Berarti persentase kita harus lihat yang berada pada sumbu Y. Mana yang paling tinggi, yang warna merah paling tinggi? Ya, ini ya, yang ini nih. Ya, yang sebelah sini. Nah, kita harus menalar ya, atau menebak ya, dengan menganalisis ini kira-kira tuh di berapa sih gitu persentasenya. Ya, ini kan rentangnya 10 ya, 10%, 9 ke 100. Kalau ini udah nggak mungkin dong, ya ini juga nggak mungkin karena ini di atas 90 kan. Ini juga, kalau ini nggak mungkin karena ini terlalu kecil, 90,2. Ini ya, kalau kita bagi 10 itu kan 91, 92, 93, 94 itu dibagi dengan 10 ya. 10 skala itu. Sedangkan ini hampir tengah-tengah ya, hampir tengah-tengah banget. Tapi tidak melebihi tengah-tengah. Kalaupun dia tengah-tengah itu kan 95. Tapi ini kan masih di bawah tengah-tengah ya. Jadi ini juga nggak mungkin 96 ya. Kalau misalkan 96 itu lebih dari tengah-tengahnya harusnya. Ini kan sebelum tengah-tengahnya ya, masih kurang dari tengah-tengahnya. 90,24 juga enggak ya, karena terlalu bawah harusnya. Yang paling mungkin adalah yang C ya, 94,5%. Next. Di sini juga ada tabel inhibisi enzim alpha glukosidase pada variasi konsentrasi sampel kekoneng. Ya, di sini ada ulangan pertama, ulangan kedua, dan rata-rata. Di sini ada konsentrasinya ya. Konsentrasi, dan ini adalah persentasenya nih, inhibisi persentase. Persentasenya pada konsentrasi sekian, ya ini terus dan seterusnya. Dan ini adalah IC15-nya. IC15-nya ulangan pertama, ulangan kedua, dan rata-rata. Kita baca dulu, hasil menunjukkan bahwa dengan meningkatnya konsentrasi fraksi N-heksan ekstrakekoneng, semakin tinggi juga daya inhibisinya terhadap enzim. Jadi kalau konsentrasinya makin tinggi, ternyata makin tinggi juga nih persentase inhibisinya ya. Nah,
daya inhibisi terbesar yakni pada konsentrasi 100 ppm ya, yakni sebesar 94,58%. Dan ini ulangan kedua dan rata-rata. Pertanyaannya adalah persentase selisih ulangan pertama. Jadi persentase selisih ulangan pertama dan ulangan kedua ya. IC15-nya nih, ini kita selisihkan ulangan pertama dan keduanya ya. Ini kan kita selisihkan aja ya, 20 yang paling gede kan 22,55 ya. Kita kurangkan dengan 22,42. Kalau selisih itu selalu mutlak ya. Maksudnya jangan diambil yang negatif, yang paling besar yang di depan lah gitu ya. Terhadap apa? Terhadap IC15 rata-rata ya 22,49. Kalau persentase berarti wajib dikalikan dengan 100% ya. Ini kan gampang, tinggal kita kurangkan saja ya, 0,13 ya. 0,13 ya dibagi dengan 22,49, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, ini kalau kita hitung ya akan menghasilkan 0,578%. Jawabannya adalah yang E. Oke, next. Bank Dex memproduksi meja dengan pola yang tetap selama seminggu ini. Nah, pada hari pertama ia memproduksi 20 meja. Hari pertama 20 meja ya. 2 hari berikutnya ia memproduksi berturut-turut. Hari kedua, hari ketiga 26 dan 32. Ini kan bukti bahwa ini merupakan suatu deret yang beraturan. Ini plus 6 ya kalau kita lihat. Pertanyaannya pada hari terakhir berapa? Hari terakhir kan ini seminggu. Berarti hari ke-7 ya. Gitu simpelnya. Nalarnya seperti itu. Ini berarti kan 6, ini 7 ya. Tinggal tambahan 6 aja, ini kan berarti 38, 44, 50 berarti 56 ya. Kita cek lagi. 32 tambah 6 38, 38 tambah 6 44, 50 56. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Langsung aja. Hari ke-7 hari terakhir ya dalam seminggu. Oke, next soal terakhir nih. Di sini ada material organik, ada waktu dekomposisi ya. Ini kulit pisang, ya, kulit jeruk, kantong kertas, sisa apel, kertas tisu dan yang lainnya ya. Ini ada waktunya ya, 6 minggu, 5 bulan dan seterusnya. Kemudian juga disajikan dalam bentuk diagram ya. Ini A dan B. Ada tisu, kantong kertas. Nah, ini waktu dekomposisinya ya. Kita langsung aja baca teksnya ya. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A dengan diagram B itu sama katanya. Ini sama ya. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Nah, kalau kita perhatikan ini selisihnya ini kan di 5 nih ya. Ini di 5. Waktu dekomposisinya 5 ya. Cuman kita nggak tahu satuannya apa. Ini itu 8. Selisihnya 3 dong ya. Ini juga 5, kemudian ini 2 ya, kita lihat aja tuh. Selisihnya juga 3. Nah, sama-sama 3, tapi kata gurunya salah. Apa nih yang salah gitu kan? Nah, siswa ini ternyata belum memperhatikan satuannya gitu ya. Satuan daripada waktu. Karena berbeda. Kertas sama kantong itu di sini kita perhatikan itu dalam satuan minggu. Berarti ini 3 minggu. Sedangkan kulit jeruk dan sisa apel ya, sisa apelnya bulan, kulit jeruknya juga bulan ya. Oh, ini bulan juga. Jadi 3 bulan, ini 3 minggu. Nah, itulah perbedaannya ya. Jadi mana nih koreksi yang tepat? Perhatikan jenis material, ini enggak ya. Perhatikan satuan unit waktu. Nah, ini satuannya ya. Jadi karena satuannya berbeda, kita tidak bisa hanya melihat angka karena satuan itu merupakan ciri khas ya daripada angka tersebut. Oke, jadi itulah prediksi soal tes SBMPTN 2023 tentang penalaran matematika ya. Nah, untuk soal-soal selanjutnya silakan kamu pantengin terus GP Media Channel. See you di next video, sampai jumpa.